Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sabdo Sarwoibowo, mahasiswa semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Filsafat Islam. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang Al-Kindi. Nah, Al-Kindi adalah seorang filsuf muslim yang terkenal pada abad 9, memainkan peran penting dalam menjembatani filsafat dan agama. Dalam pandangannya, filsafat dan agama bukanlah dua entitas yang bertentangan, tetapi justru saling melengkapi dalam upaya manusia untuk memahami kebenaran. Konsep-konsep utama dari pemikiran Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama adalah yang pertama, kebenaran sebagai tujuan bersama. Nah, pada poin ini Al-Kindi memandang bahwa filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Yang kedua, filsafat sebagai akal untuk memahami ajaran agama. Dalam hal ini Al-Kindi berargumen bahwa manusia diberi akal oleh Tuhan untuk merenungkan dan memahami dunia dan wahyunya. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh dilihat sebagai ancaman terhadap iman, tetapi sebagai sarana untuk memperkaya pemahaman agama. Yang ketiga yaitu wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Nah, Al-Kindi juga menekankan bahwa wahyu bisa memberikan pengetahuan yang berada di luar jangkauan rasional manusia, seperti hal-hal terkait eskatologi, akhirat, yang hanya dapat dipahami melalui keimanan. Namun, filsafat tetap dapat membantu menjelaskan hal-hal yang bisa diakses oleh akal. Yang keempat yaitu sinergi antara filsafat dan agama. Dalam hal ini, pandangan Al-Kindi yaitu agama dan filsafat bekerja secara sinergis. Agama memberikan pedoman moral dan spiritual, sementara filsafat menyediakan alat untuk menganalisis dan memahami dunia secara rasional. Yang kelima yaitu modernisasi dalam penggunaan filsafat. Meskipun Al-Kindi memandang filsafat sebagai alat yang bermanfaat, ia juga memperingatkan agar tidak terlalu berlebihan dalam mengandalkan filsafat untuk semua hal. Ia menegaskan bahwa filsafat hanya berguna sejauh ia membantu dalam memahami kebenaran yang lebih tinggi, yang akhirnya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh digunakan untuk menentang wahyu atau menafsirkan agama secara bebas tanpa mempertimbangkan ajaran wahyu yang benar. Oke, yang kedua yaitu Al-Razi. Al-Razi merupakan seorang filsuf dan dokter terkemuka pada abad 9 dan 10. Terkenal karena pendekatan rasionalnya dalam filsafat. Dia adalah salah satu pemikir muslim yang berani mengadopsi metode rasional dalam membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk etika dan moralitas. Nah, adapun beberapa poin yaitu yang dimiliki oleh Al-Razi dalam pendapat hal ini yaitu yang pertama, pendekatan rasional terhadap etika. Nah, Al-Razi menekankan bahwa etika harus didasarkan pada rasionalitas daripada otoritas agama semata. Dia percaya bahwa manusia diberi akal oleh Tuhan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Rasionalitas menjadi dasar utama bagi Al-Razi dalam menentukan standar moralitas. Ia berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang dapat dinilai secara rasional sebagai menguntungkan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, akal manusia berperan besar dalam menentukan tindakan moral tanpa memerlukan campur tangan langsung dari otoritas agama. Yang kedua yaitu pentingnya keseimbangan dan modernisasi. Ia memandang bahwa kelebihan atau kekurangan dalam hal apapun akan membawa ketidakseimbangan dalam jiwa yang akhirnya merusak karakter dan moral seseorang. Yang ketiga, pandangan hedonistik yang dikecam. Al-Razi berpendapat bahwa pencarian kebahagiaan melalui pengetahuan dan pengembangan diri adalah lebih bernilai daripada mencari kesenangan fisik yang bersifat sementara. Kesenangan yang dicari melalui hasrat fisik hanya bersifat sementara dan seringkali menyebabkan penderitaan dari kemudian hari. Karena itu manusia harus lebih fokus pada keseimbangan mental dan spiritual. Yang keempat yaitu etika dan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pandangan Al-Razi bukanlah hasil dari pengumpulan kekayaan atau kenikmatan duniawi, melainkan hasil dari pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehidupan yang sesuai dengan akal. Ini merupakan pandangan yang berbeda dari banyak filsuf sejamannya yang lebih menekankan pada aspek spiritual dan mistis dalam mencapai kebahagiaan. Yang kelima, kritik terhadap wahyu dan otoritas keagamaan.
Dia menganggap bahwa akal manusia cukup untuk memandu tindakan etis dan bahwa tidak perlu bergantung sepenuhnya pada wahyu ilahi untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Ini adalah pendekatan yang sangat radikal pada zamannya karena banyak pemikir muslim lainnya melihat wahyu sebagai sumber utama moralitas. Yang keenam yaitu kesetaraan dan martabat manusia. Dia percaya bahwa semua manusia terlepas dari status sosial, memiliki potensi untuk mencapai kebajikan melalui penggunaan akal. Baginya akal adalah pemberian Tuhan yang universal kepada seluruh umat manusia, dan dengan demikian setiap orang memiliki kapasitas untuk bertindak secara moral. Yang ketiga adalah Al-Farabi. Nah, dari pandangan Al-Farabi, kota ideal bukan hanya sebuah masyarakat yang terorganisir secara politik, tetapi juga sebuah komunitas yang bertujuan mencapai kebahagiaan tertinggi bagi warganya. Pandangan ini sangat mempengaruhi oleh pemikiran politik dan etika Aristoteles, tetapi ia juga mengintegrasikan elemen-elemen dari tradisi Islam dan filsafat Neoplatonis. Yang pertama, tujuan kota ideal, yaitu pertama mencapai kebahagiaan. Al-Farabi menekankan bahwa kebahagiaan bukanlah sekedar kepuasan fisik atau material, melainkan pencapaian kesempurnaan jiwa melalui pengetahuan dan kebijaksanaan. Lalu yang kedua, pemimpin kota ideal, yaitu yang pertama filsuf raja. Al-Farabi mengadopsi konsep filsuf raja dari Plato, di mana pemimpin kota ideal haruslah seorang filsuf yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dunia, kehidupan, dan tujuan manusia. Pemimpin seperti memiliki yang pertama kebijaksanaan, keterampilan dalam pemerintahan, yang ketiga etika dan karakter moral yang tinggi. Yang ketiga yaitu struktur sosial kota ideal. Kota ideal menurut Al-Farabi terdiri dari beberapa lapisan sosial yang masing-masing memiliki peran penting dalam mencapai kebahagiaan kolektif. Lapisan-lapisan ini mencerminkan pembagian tugas dalam masyarakat, tetapi semuanya diarahkan menuju tujuan akhir yang sama, yaitu kebahagiaan. Pemimpin filsuf raja sebagai puncak tertinggi dari hierarkinya sosial, yaitu para penjaga. Kelompok ini terdiri dari individu-individu yang bertanggung jawab untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan kota. Lalu ada pekerja dan pengrajin. Mereka bertugas menyediakan kebutuhan fisik dan material bagi kota. Lalu ilmuwan dan guru. Mereka yang bertugas mengajarkan pengetahuan dan nilai-nilai moral kepada warga lainnya. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan dalam kota ideal. Dalam konteks ini, keadilan juga berarti bahwa kesempatan untuk mencapai kebahagiaan harus tersedia bagi semua warga tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Keadilan dalam kota ideal juga mencakup di mana individu yang memiliki kebijaksanaan lebih tinggi harus ditempatkan pada posisi kepemimpinan. Yang kelima, kota ideal versus kota yang korup, Al-Madinah dan Al-Jahiliyah. Al-Farabi juga membuat perbandingan antara kota ideal dan kota yang korup. Dalam kota yang korup, tujuan utama warganya bukanlah kebahagiaan, melainkan kekayaan, kekuasaan, dan kepuasan fisik. Pemimpin dalam kota ini seperti cenderung otoriter atau tiran, dan warganya hidup dalam ketidakadilan serta ketidakbahagiaan. Menurut Al-Farabi, kota yang korup ini adalah kebalikan dari kota yang ideal, di mana tidak ada keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual, dan tidak ada dorongan untuk mencapai kebahagiaan sendiri. Yang keenam, kota ideal dan konsep kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pandangan Al-Farabi mencakup kesempurnaan intelektual dan kesempurnaan moral. Dia percaya bahwa untuk mencapai kebahagiaan, manusia harus mengembangkan kemampuan intelektualnya dalam mempelajari filsafat, ilmu, pengetahuan, dan agama. Selain itu, warga kota ideal harus menjalani kehidupan moral yang didasarkan pada kebajikan dan keadilan. Yang keempat yaitu adalah Ivan al-Safa, yaitu persaudaraan kemurnian. Adalah sekelompok intelektual dan filsuf sebagai muslim yang aktif pada abad 10 di Basra, yang menghasilkan karya-karya yang dikenal sebagai Risalah Ivan al-Safa. Nah, itu karya-karya ini merupakan kumpulan risalah yang mencakup berbagai bidang ilmu, yang mulai dari filsafat, matematika, logika, ilmu alam, hingga agama dan mistirisme. Pendekatan mereka bersifat ensiklopedis karena mencakup hampir semua cabang pengetahuan yang dikenal saat itu, dengan tujuan menyatukan filsafat, sains, dan agama dalam sebuah harmoni yang koheren.
Yang pertama yaitu metode sinkretis ihwal filosofa, yang menggabungkan berbagai tradisi filsafat dan agama untuk menciptakan sistem pemikiran yang holistik. Mereka mengintegrasikan filsafat Yunani, terutama Plato dan Aristoteles, Neoplatonisme serta tradisi Islam dalam usaha mereka untuk menjelaskan berbagai aspek kehidupan dan kosmos. Bagi filsafat tidak ada kontradiksi antara agama dan filsafat karena keduanya merupakan jalan yang berbeda menuju kebenaran yang sama, yaitu filsafat Yunani, agama Islam, terus ada esoterisme dan mistisisme. Yang kedua yaitu struktur karya dan penyatuan ilmu, dibagi menjadi 4, yaitu matematika, ilmu alam, ilmu jiwa dan akal, ilmu jiwa dan akal, metafisika dan teologi. Yang ketiga, peran akal dalam mencapai kebenaran, yaitu yang pertama kebebasan berpikir, yang kedua pencapaian kebenaran melalui akal dan wahyu, yang ketiga yaitu akal sebagai menuju kebahagiaan, yang keempat kosmologi dan emanasi, yaitu yang pertama akal universal, yang kedua peran akal manusia, yang ketiga hubungan antara jiwa dan akal, itu yang kelima yaitu mistikisme dan kebijakan esoteris. Dalam konteks ini, akal tidak hanya berfungsi untuk memahami dunia material, tetapi juga untuk membuka rahasia spiritual yang tersembunyi dalam wahyu dan ajaran agama. Dengan demikian, filsafat, sains, dan agama bukanlah entitas yang terpisah, tetapi bagian dari kesatuan yang membawa manusia menuju kebenaran yang tinggi. Yang terakhir yaitu adalah Ibnu Sina, adalah salah satu filsuf ilmuwan besar dalam tradisi Islam yang juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran metafisika, termasuk teori emanasi. Teori emanasi ini mempengaruhi tentang hubungan antara Tuhan dan alam semesta, serta bagaimana alam diciptakan dan diatur. Yang pertama yaitu teori emanasi dari Ibnu Sina. Teori emanasi ini bertumpu pada konsep bahwa Tuhan adalah sebab pertama dan wujud niscaya, yaitu satu-satunya entitas yang keberadaannya mutlak dan tidak bergantung pada apapun. Yang kedua, tingkat-tingkat emanasi. Yang pertama yaitu akal pertama, yaitu al-aqal al-awwal. Yang kedua, akal kedua hingga ke-10, yaitu emanasi itu akal yang pertama menghasilkan akal berikutnya yang masing-masing mengawasi langit atau alam tertentu dalam kosmos. Setiap akal lebih rendah dari akal sebelumnya. Dalam proses ini berlanjut hingga akal ke-10. Dan yang terakhir itu akal ke-10, akal aktif. Akal ke-10 ada juga dikenal sebagai akal aktif, adalah entitas yang memancarkan alam fisik termasuk jiwa manusia, benda-benda material. Alam materi ini adalah bagian terendah dari hierarki emanasi, namun tetap merupakan hasil dari emanasi intelektual yang berasal dari Tuhan melalui rangkaian alam. Lalu Ibnu Sina menggunakan model untuk menjelaskan bagaimana Tuhan sebagai entitas transenden dan berinteraksi dengan dunia tanpa perubahan atau tindakan langsung, karena segala sesuatu berasal darinya melalui hubungan emanasi yang berlangsung secara hierarki dan berkesinambungan. Pandangan ontologis tentang Tuhan dan alam semesta. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu Tuhan sebagai sumber segala keberadaan. Yang kedua, kesatuan dan multiplikasi. Yang ketiga yaitu ketidaktergantungan Tuhan. Yang keempat, keberadaan sebagai pancaran kebaikan. Yang keempat itu peran akal dan ontologi dan dalam kosmologi. Dalam pandangan Ibnu Sina, akal memiliki peran penting dalam memahami proses emanasi dan hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Akal manusia khususnya memiliki kemampuan untuk menghubungkan diri dengan akal aktif dan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi tentang Tuhan dan kosmos. Yang kelima, penciptaan abadi dan tanpa waktu. Teori emanasi Ibnu Sina ini juga memiliki esensi penting tentang konsep waktu dan penciptaannya. Menurutnya alam semesta tidak diciptakan dalam waktu, melainkan secara abadi melalui proses emanasi yang terus berlangsung. Ini berbeda dari konsep penciptaan dalam waktu yang dianut oleh teologi Islam ortodoks,
di mana Tuhan dianggap penciptaan alam semesta dalam satu momen tertentu. Yang keenam, implikasi teologis dan filosofis. Pandangan Ibnu Sina tentang emanasi bahwa beberapa makna penting dalam teologi dan filsafat Islam, yaitu yang pertama, hubungan transenden tanpa keterlibatan. Itu Tuhan tetap transenden dan tidak terlibat langsung dalam urusan duniawi, karena emanasi memungkinkan Tuhan untuk menjadi sumber tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan alam material ini. Jika memungkinkan solusi bagi masalah perubahannya dalam Tuhan, karena Tuhan tidak berubah meskipun alam semestanya diciptakan olehnya. Yang kedua yaitu keselarasan antara filsafat dan teologi. Ibnu Sina berusaha untuk menjembatani filsafat dan teologi dengan teori emanasi ini. Ia mempertahankan pandangan filosofi bahwa alam semesta memiliki urutan kualitas yang ketat, sementara juga mendukung keyakinan teologis bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber segala sesuatu. Lalu yang keempat, pengaruh terhadap tradisi pemikiran selanjutnya. Teori emanasi Ibnu Sina sangat berpengaruh baik dalam tradisi filsafat Islam maupun dalam filsafat Barat. Pemikir-pemikir Muslim seperti Al-Ghazali memiliki teori ini, tetapi juga banyak yang menerima bahwa dan mengembangkannya lebih lanjut. Teori ini juga termasuk dalam filsafat skolastik di Eropa melalui penerjemahan dan karya-karyanya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.